Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini anak-anak kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa proklamasi ini adalah pengumuman. Di pelajaran sebelumnya, proklamasi artinya pengumuman tentang kemerdekaan Indonesia. Bagaimana perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari Sekutu sebagai tanda berakhir Perang Dunia II. Perang Dunia II itu adalah perang antara Jepang dengan Sekutu. Sekutu ini adalah negara-negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Jadi ketika itu posisi Indonesia sedang dijajah oleh Jepang. Nah, pada bulan Agustus 45 itu Jepang dan Sekutu sedang berperang, adu kekuatan untuk saling adu kekuatan untuk menguasai dunia gitu itu Jepang dan Sekutu. Jadi disebut dengan perang Dunia II. Dan Jepang itu mengalami kekalahan dengan dibomnya dua daerah di Jepang itu yang namanya Hiroshima dan Nagasaki. Itu dua daerah Jepang yang dibom atom oleh Amerika Serikat, Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan hancur. Jadi rata dengan tanah. Jadi maka Jepang itu kalah, istilahnya mengakui kekalahannya. Karena Jepang kalah berperang dengan Sekutu, maka otomatis Jepang yang sedang menjajah Indonesia itu sedang mengalami sedang dalam kondisi lemah. Maka Sultan Syahrir dan golongan muda itu maksudnya anak-anak muda Indonesia mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mendesak Soekarno untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumbuhan darah. Karena Jepang ketika itu membentuk panitia yaitu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi Jepang dengan siasatnya menjanjikan kemerdekaan Indonesia, sudah dijanjikan karena mereka sudah dalam kondisi lemah. Indonesia dijanjikan untuk dimerdekakan dengan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini sebagai ganti dari BPUPKI, jadi awalnya namanya BPUPKI, Badan Pemeriksa Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi Soekarno itu menginginkan agar menunggu sidang ini, padahal PPKI ini dibentuk hanya siasat Jepang saja, akal-akalan Jepang, agar rakyat Indonesia itu tidak melawan dan membantu mereka berperang dengan Sekutu, dengan Amerika. Tapi golongan muda tidak mau menunggu hasil keputusan PPKI. Mereka ingin agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Jadi golongan muda ini mendesak agar tidak usah menunggu hasil sidang PPKI. Ya. Jadi segera memproklamasikan Indonesia agar mereka itu meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, tujuannya untuk melindungi dari pengaruh Jepang. Jadi takut Soekarno dan Hatta itu dipengaruhi oleh Jepang, maka oleh golongan muda diasingkan ke Rengas Dengklok. Setelah berdiskusi, setelah bermusyawarah, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Maka golongan muda Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maida untuk menyusun teks proklamasi. Jadi teks proklamasi itu disusun di rumahnya Laksamana Maida. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti. Setelah musyawarah, kemudian teks proklamasi disusun, maka diketik oleh Sayuti Melik. Karena ketika itu belum ada komputer. Maka selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Jadi yang membacakan teks proklamasi itu Soekarno dan Hatta, yang kemudian ini menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Sehingga dengan dibacakan teks proklamasi, maka
pada tanggal 17 Agustus 1945 itu Indonesia sudah menjadi negara merdeka. Itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pada setiap bulan Agustus atau yang disebut dengan Agustusan ya anak-anak, diadakan upacara bendera di kecamatan, di kabupaten, kemudian di Jakarta. Kalau kita biasanya hanya mengikuti lombanya saja, lomba Agustusan, lomba sepak bola, lomba apa. Jadi dalam rangka apa? Memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ini adalah teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta, naskah proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ini adalah Presiden Soekarno yang membacakan teks proklamasi, ini Muhammad Hatta. Setelah dibacakan teks proklamasi, anak-anak dilakukan pengibaran sangsaka bendera merah putih. Jadi bendera merah putih dibacakan pertama kali setelah teks proklamasi dibacakan. Demikian perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu bagaimana dengan kita? Kita ini yang sudah dalam kondisi merdeka. Maka salah satu kewajiban kita adalah seperti yang pelajaran kemarin, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Karena para pejuang itu dulu sebelum merdeka, anak-anak untuk meraih kemerdekaan mereka mengorbankan nyawa, mengorbankan harta untuk berperang mereka untuk meraih kemerdekaan ini. Susah, mereka dalam keadaan susah, ditindas, disiksa, diintimidasi, kemudian dengan cara hal-hal yang tidak baik mereka otak-atik. Jadi mereka betul-betul meraih kemerdekaan dengan pengorbanan darah dan harta. Maka kewajiban kita mengisi kemerdekaan ini. Kita sudah tidak perang, aman, kemudian damai dan lain sebagainya. Bagaimana upaya kita untuk mengisi kemerdekaan? Ya di bukunya halaman 16. Salah satunya ini contohnya saja ya. 1. Rajin beribadah sesuai agama. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Acer. Nah, kewajiban kita agar supaya pandai. Kalau dulu orang mau belajar itu ketika sebelum merdeka itu tidak boleh, tidak ada sekolah, tak boleh acer, tak boleh sekolah. Yang boleh bersekolah itu hanya golongan bangsawan. Orang biasa tidak ada sekolah, tidak boleh sekolah agar mereka tetap bodoh. Kalau pintar mereka bisa melawan. Jadi mereka belajar di rumah-rumah, di mushola, dan untuk belajar itu susah. Maka kita kalau sudah merdeka, maka kita hendaknya mengisi kemerdekaan dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mengikuti upacara dengan hikmat. Kalau ada upacara hari Senin, upacara 17-an, kita mengikuti dengan hikmat, artinya tidak main-mainan. 4. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan saling toleransi satu dengan lainnya. Saling toleransi, saling menghargai atau karat. 5. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun bangsa. Kita belajar ilmu pengetahuan, juga belajar teknologi, belajar komputer, belajar HP untuk hal-hal yang positif. Kemudian yang keenam, meningkatkan pembangunan di segala bidang dan merata di seluruh daerah Indonesia. Meningkatkan pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, pasar, dan sebagainya. Yang ketujuh, mengingat dan mencontoh perilaku para pahlawan Indonesia. Mengingat dan mencontoh perilaku para pahlawan Indonesia. 8. Mengikuti lomba 17-an di lingkungan sekitar. Kalau ada lomba, ikut. 9. Mempelajari sejarah bangsa Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia harus dipelajari. Bagaimana dulu para pahlawan itu berjuang untuk meraih kemerdekaan. 10. Selalu berdoa untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Itu salah satu upaya untuk mengisi kemerdekaan. Demikian pelajaran hari ini, anak, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.